Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kita review dulu sebentar apakah yang kita sudah siapkan, yang sudah kita rencanakan tadi pagi ada peluang yang kita dapatkan. Kita kembali ke chart ya, di sana tampil dengan pairnya XAU USD. Di sebelah kiri atas akan muncul tulisan XAU USD. Kita menggunakan time frame yang lebih kecil, kita menggunakan time frame M15 ya. Kenapa tidak menggunakan time frame H1 ya, sama saja. Ada kalanya kita melirik dengan time frame yang lebih kecil. Tadi pagi kita sudah sempat membuatkan satu roadmap kecil berkaitan dengan analisis 1 hari ke depan, bukan berhari-hari, tapi untuk 1 hari ke depan, sehingga berakhir pada pagi nanti ya, pagi dini hari nanti. Kita coba awali dari yang sudah kita buat analisanya. Awali dengan time frame H4 ya. Kita coba dengan menggunakan kombinasi time frame H4 dan M15. Di time frame H4 ini kita menggunakan sebagai kacamata yang di atas ya, untuk mengukur, untuk melihat adakah peluang yang tampak di sana ya. Kita tadi melihat di pergerakan awal ada pergerakan seller yang cukup besar ya. Ada tekanan ke bawah. Kemudian kalau kita amati dari kecenderungan yang ada, kita tadi sempat membuat satu garis tren atau garis simetris dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung kita bisa tarik di mana banyak tersentuh di sana. Kita bisa buatkan garis trennya. Karena pagi belum muncul, belum banyak dominan, maka kita ambil mana yang lebih menyentuh ya, banyak menyentuh. Di bawah posisinya ambil yang di bawah, kita ambil posisi yang kecenderungannya menuju ke atas ya, yang kecenderungannya menuju ke atas. Oke, kita coba yang di atas. Tadi kita tarik garis menuju ke bawah. Perhatikan yang banyak disentuh, banyak disentuh, banyak disentuh, banyak disentuh, menarik garis tren dari atas ke bawah. Oke, kita tarik dari ujung body yang banyak menyentuh, karena ini tren turun maka menyentuh yang warna merah. Selanjutnya kita tarik garis yang tren naik yang banyak menyentuh, yang di bawah yang banyak menyentuh, tentu yang menyentuh warna hijau, banyak menyentuh di sana, banyak menyentuh, maka ini kita tarik garis tren ke atas, sehingga ini membentuk satu garis simetris. Maka sudah kita sampaikan di awal, kapan kita melakukan entry-nya? Ketika satu di antara itu menembus, atau satu di antaranya breakout, apakah di atas atau di bawah. Karena tadi posisi masih di tengah, belum ada yang dominan, belum ada yang cenderung, maka tentu kita menunggu. Itu kenapa kita menggunakan sell stopnya cukup jauh di 1871,55. Tentu bukan tanpa alasan ya, paling tidak menunggu breakout di antaranya. Kalau di atas juga breakout di antaranya. Di posisi yang lebih dominan karena awalnya di warna merah, tekanannya ke bawah lebih kuat, kita ambil posisi di sana dengan sell stopnya di 1871,55. Oke, ini untuk yang pertama. Kita juga belum tahu ke depan apakah naik atau turun. Yang terpenting kita sudah membuat satu pemetaan dulu. Setelah itu untuk titik yang lebih jelas, kita masuk di posisi M15. Nah, di M15 kita bisa menarik satu garis, atau kita bisa menentukan di mana kita menempatkan posisi buy dan sell kita. Yang tadi di time frame di time frame H4 sudah ketemu breakoutnya di area itu, maka kita bisa tarik garis. Yang jadi pertanyaan, karena masih belum bergerak ke depan, tentu kita tidak mengetahui. Nah, maka untuk mengukur, menjadikan satu bahan untuk acuan, maka perhatikan di sebelah kiri yang banyak
disentuh. Mungkin di awal tadi market belum bergerak terlalu jauh, maka yang pertama kita tarik yang banyak disentuh. Ini kita tarik dulu. Yang pertama kita tarik di sini. Karena ini cukup dekat dari running, kemudian ketika ini breakout di sana, di sebelah bawah mendekati level lagi, maka saya tidak menggunakan area-area ini untuk entry walaupun kecenderungan kelihatan ke bawah. Cari titik amannya, kita buat garis yang banyak disentuh di sini, banyak disentuh di sini, tarik garis ke kanan. Kemudian level ini adalah level untuk koreksi. Di area ini berpotensi memantul. Karena itu kita mengambil di bawahnya. Perhatikan kalau kita geser, ya, kalau kita geser, sel kita tersentuh setelah dia betul-betul mulai terbentuk, strukturnya akan kelihatan di situ. Akan kelihatan di situ. Kenapa tidak mengambil yang di atas yang banyak disentuh ini? Karena ini berpeluang memantul, sehingga kita tunggu hingga dia break sekalian. Nah, breaknya di bawahnya di sini, di bawah dari sumbunya, di bawah dari levelnya, kita ambil di sana. Memang ketika kita ambil di sini tersentuh, memang ya, sel kita tersentuh dan sempat ada koreksi naik. Kalau kita amati, nah sempat naik kemudian turun lagi sampai di sini. Kalau kita ukur dari titik entry ini, naiknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan, sehingga masih dalam batas yang wajar. 192 masih dalam batas wajar. Kemudian kembali ke titik 1866, kurang sedikit, hampir mendekati. Kalau ini ringnya tidak terlalu jauh, maka ini bisa tersentuh. Jadi TP-nya bisa tersentuh. Kalaupun tidak tersentuh, tentu kita yang mengambil kebijakan ketika dia mendekati level, karena targetnya 500-an ya, sekitar 500 sekian, dan ini persis berada di garis ini, dia memantul. Nah, setelah itu apakah berbalik? Belum tentu. Memantul ini adalah koreksi, bisa jadi nanti lebih panjang. Kita lihat, nah sempat memantul, perhatikan memantulnya sampai di mana? Sampai di garis yang kita buat ini, kemudian balik lagi, pullback kembali, dan ternyata lebih panjang. Kemudian jangan lupa, ini berada di wilayah-wilayah yang sangat penting levelnya. Ini masih berpeluang memantul kembali. Kalau kita lihat sebelah kiri, nanti akan ketemu dengan banyaknya level di sana. Akan ketemu dengan banyak level di sini. Kita tarik garis ke kanan, nanti jatuhnya akan mendekati levelnya di sini. Sehingga ketika sudah mulai ditolak di sana, sudah mulai ditolak. Oke, sekarang limitnya di sini. Kita taruh limitnya di sini. Oke, sell stop kita sudah aman karena cukup panjang. Nah, sekarang limitnya. Kenapa kita mengambil di sini? Karena di sini ada banyak penolakan, maka kita buat koreksi. Sebenarnya bukan pembalikan tapi koreksi. Tetapi bisa jadi di area ini menjadi area pantulan atau bahkan reversalnya. Perhatikan ketika dia turun menyentuh. Nah, ketika turun menyentuh, apa yang bisa kita lakukan di sana? Tentu harus punya batasan resiko. Bisa menggunakan batasan resiko 300 atau 250 dengan pending order, atau kita bisa menggunakan prosentase ya, mungkin 1%, 2% dari modal, kira-kira floatingnya berapa. Kalau 1% dari modal, hitung modalnya berapa, kemudian minusnya berapa, lot kita berapa, nanti akan ketemu di situ ya. Karena itu sebelum semuanya berlanjut, sebelum semuanya terjadi yang lebih panjang, tentu begitu tersentuh sudah harus kita siapkan antisipasinya ya. Minimal ada batasan ya, apakah SLTP ataukah menggunakan pending order atau menggunakan averaging ya. Semuanya adalah pilihan. Kalau kita tidak pernah mencoba, tentu akan kesulitan. Bagaimana ketika ini floatingnya cukup panjang misalnya, kan sudah di awal bahkan sudah kita sampaikan. Mungkin bagi mereka yang menggunakan batasan 2%, maka bergerak ini masih cukup aman, walaupun bergeraknya sekitar 500 sekian. Kalau kita sudah menentukan batasan mungkin 700, mungkin 800, atau bahkan 2%, atau bahkan hanya 300, maka belajar untuk disiplin.